Yang da'i ilallah itu mana? Tuh Ustadz Fadlan Garamatan. Orang yang tidak beragama, tinggal di hutan, bisa diajaknya menjadi beragama. Dan dia tidak tabligh akbar, dia tidak ceramah. Pakai apa dia berdakwah? Pakai sabun. Kisah mengharukan Ustadz Fadlan yang mengislamkan ribuan warga pedalaman Papua. Papua merupakan provinsi yang terletak di sebelah timur Indonesia. Papua merupakan provinsi yang mempunyai kultur budayanya yang masih sangat kental. Mayoritas agama di provinsi Papua adalah Kristen. Namun, hal tersebut tak menyurutkan semangat dakwah Ustadz Fadlan Garamatan untuk menyiarkan agama Islam di tanah Papua. Perjuangan dakwah beliau perlu kita apresiasi. Beliau menceritakan tentang pengalamannya menyiarkan Islam di Papua, pernah 11 kali dipanah, dan 7 kali ditombak, oleh suku asli pedalaman Papua. Ustadz Fadlan merupakan salah satu pendakwah yang berhasil mengislamkan ribuan suku asli pedalaman di Provinsi Papua. Ustadz Fadlan lalu menceritakan pengalamannya mengislamkan pendeta bernama Alfonso di Tanah Irian pada tahun 1980-an. Setelah gigih berdakwah selama 3 bulan di keluarga pendeta Alfonso, akhirnya pendeta itu bersama keluarganya mengucapkan syahadat. Akibatnya Tanah Irian geger, dan Ustadz Fadlan ditahan selama 3 bulan, tanpa pengadilan. Saat keluar dari tahanan, Ustadz Fadlan tidak kapok, dan kembali berdakwah. Kali ini ia menuju tempat bernama Kampung Gayem. Baru sampai di tempat tersebut, kepala suku langsung melempar tombak ke salah satu kaki Ustadz Fadlan, dan tepat mengenai betisnya. Beliau pun harus masuk rumah sakit, selama beberapa minggu. Setelah sembuh, ia kembali datang ke Kampung Gayem lagi, hingga akhirnya kepala suku yang menombak kakinya masuk Islam. Tapi lagi-lagi, setelah mengislamkan seorang tokoh, Ustadz Fadlan ditangkap dan dipenjara lagi selama 6 bulan. Ada fakta unik. Kenapa banyak anggota suku di Papua tidak memakai baju dan telanjang? Ternyata, mereka diberikan pemahaman oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memakai baju. Selain dilarang berpakaian, mereka juga dilarang mandi menggunakan air bersih. Mereka, warga suku, hanya boleh mandi menggunakan minyak atau lemak babi saja, ungkap Ustadz Fadlan, sambil menunjukkan foto warga pedalaman yang masih telanjang. Barangkali, kisah dakwah Ustadz Fadlan yang fenomenal adalah saat 3.712 anggota suku di Irian berhasil diislamkan dan mengucap kalimat syahadat. Metode yang ia gunakan untuk mengislamkan penduduk pedalaman ini cukup unik, yaitu dengan mengajari para kepala sukunya mandi dengan sabun dan menggunakan sampo. Usai mengumpulkan ribuan anggota suku, Ustadz Fadlan dan tim dai-nya mempraktekkan sholat di atas panggung yang telah mereka buat. Begitu kami takbir, Allahu Akbar, warga suku yang sudah mandi, maupun yang belum mandi berdiri, dan berputar mengelilingi panggung tempat kami sholat, kata Ustadz Fadlan menerangkan. Usai sholat, kepala suku langsung loncat ke atas panggung, dan bertanya kepada Ustadz Fadlan, apa yang baru saja dia lakukan bersama tim dai-nya. Dengan sabar, Ustadz Fadlan menjelaskan bahwa, yang mereka lakukan baru saja itu, adalah sholat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama kami, yaitu agama Islam, kami diperintahkan sehari 5 kali untuk menghadap Allah Sang Pencipta, terang Ustadz Fadlan, kepada kepala suku itu. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku meminta kami turun dari panggung. Kemudian kepala suku besar naik ke atas panggung, bersama 6 kepala suku lainnya, untuk melakukan rapat adat membahas kehadiran kami, lanjut Ustadz Fadlan. 1,5 jam kemudian, kepala suku berdiri di atas panggung, dan berteriak kepada warganya. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira, karena anak-anak ini datang mengajarkan kita agama yang benar.
Dalam rapat adat, kami sepakat bahwa kita semua yang berkumpul di lapangan ini mengikuti agama yang mereka ajarkan, kata Ustadz Fadlan, menirukan perkataan kepala suku. Mendengar penjelasan dari kepala suku, sontak Ustadz Fadlan dan tim dai-nya sujud syukur, dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah sebanyak 3.712 warga pedalaman Papua mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk Islam. Yang menariknya adalah, dakwah yang dilakukan Ustadz Fadlan Garamatan adalah dengan mengajari mandi menggunakan air bersih dan sabun serta sampo. Sehingga Ustadz Fadlan dijuluki sebagai Ustadz Sabun. Begitulah perjuangan Ustadz Fadlan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Papua. Semoga Allah berikan kesehatan dan umur panjang kepada beliau dalam menjalani dakwahnya. Amin ya Rabbal Alamin.